Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam renungan ini, izinkan satu keheningan singkat menyentuh batin Anda. Bukan keheningan yang kosong, melainkan keheningan yang mengandung pertanyaan paling purba tentang diri manusia. Sebab apa yang akan kita bahas bukanlah pengetahuan baru, melainkan sesuatu yang mungkin telah lama Anda rasakan, namun belum pernah Anda beri ruang untuk didengar. Setiap manusia membawa misteri dalam dirinya. Di balik nama, peran, luka, dan harapan, ada sesuatu yang diam namun hidup. Sesuatu yang menyaksikan segalanya tanpa pernah benar-benar tersentuh. Inilah sukma sejati yang sering disembunyikan oleh kesibukan, ketakutan, dan identitas buatan. Renungan ini bukan untuk diyakini, tetapi untuk dialami. Sekarang izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda pernah merasa hidup berjalan, tetapi diri Anda tertinggal? Siapakah Anda ketika semua peran dilepaskan? Dan apakah mungkin selama ini yang Anda cari justru sedang menunggu Anda di dalam diri sendiri? Tuliskan jawaban atau perasaan Anda di kolom komentar. Perjalanan ini dimulai dari kejujuran batin. Panggilan sunyi dari dalam diri. Di suatu titik yang sering tidak disadari, manusia akan merasakan sebuah kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Hidup mungkin tampak berjalan baik di permukaan, namun di kedalaman batin muncul rasa sepi yang tidak memiliki sebab yang jelas. Kegelisahan ini bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan. Sebuah isyarat halus dari dalam diri yang mengajak manusia untuk berhenti sejenak dan menoleh ke arah yang selama ini diabaikan. Sejak awal kehidupan, manusia dilatih untuk melihat keluar, mengejar tujuan, memenuhi harapan, menyesuaikan diri dengan dunia. Sedikit demi sedikit, perhatian terhadap dunia batin memudar. Sukma sejati, inti kesadaran yang paling murni, tertutup oleh kebisingan, pikiran, dan tuntutan hidup. Manusia menjadi asing terhadap dirinya sendiri, seolah hidup di rumah yang tidak lagi dikenalnya. Panggilan sunyi itu tidak datang dalam bentuk kata-kata atau perintah. Ia hadir sebagai rasa hampa yang tak bisa diisi oleh kesenangan, jabatan, atau pengakuan. Semakin dikejar pemenuhannya di luar, semakin terasa kekosongannya di dalam. Pada saat itulah sesungguhnya sukma sejati sedang mengetuk kesadaran, meminta untuk diakui kembali. Banyak orang takut menghadapi panggilan ini. Mereka menenggelamkan diri dalam kesibukan, hiburan, atau ambisi agar tidak perlu mendengar suara batin tersebut. Namun semakin dihindari, panggilan itu semakin kuat. Sebab sukma sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu dengan kesabaran yang tidak terbatas, hingga manusia siap mendengarkan. Ketika seseorang mulai berani bertanya, siapakah aku di balik semua peran dan nama yang kusandang? Maka perjalanan sejati pun dimulai. Pertanyaan ini bukan pencarian intelektual, melainkan gerakan kesadaran. Ia tidak membutuhkan jawaban cepat, melainkan keheningan yang jujur. Dalam keheningan itulah, manusia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih dalam dari pikirannya sendiri. Sukma sejati tidak bersuara keras, karena ia tidak perlu meyakinkan siapapun. Ia hadir sebagai rasa sadar yang sederhana, sebagai kehadiran yang utuh. Saat manusia menyadari napasnya, menyadari detak hidup tanpa menilai, disitulah pintu pertama terbuka. Bukan menuju sesuatu yang baru, melainkan menuju sesuatu yang telah lama ada. Bab ini adalah awal dari perjalanan pulang. Bukan pulang ke tempat, melainkan pulang ke kesadaran. Pulang ke diri yang tidak terikat oleh masa lalu atau masa depan. Dan dalam kesunyian itu manusia perlahan menyadari satu kebenaran sederhana. Bahwa yang selama ini dicari di luar, sesungguhnya telah berdiam dengan setia di dalam dirinya sendiri. Lapisan diri yang menutupi sukma. Setelah panggilan sunyi dari dalam diri mulai disadari, manusia perlahan melihat bahwa yang menghalangi perjumpaan dengan sukma sejatinya bukanlah dunia luar, melainkan lapisan-lapisan diri yang telah lama melekat. Lapisan ini terbentuk secara perlahan sejak manusia belajar mengenal dirinya melalui penilaian, perbandingan, dan pengakuan. Tanpa disadari, manusia membangun gambaran tentang aku yang sebenarnya bukan dirinya. Lapisan pertama adalah identitas sosial. Nama, status, pekerjaan,
dan peran membentuk wajah yang ditampilkan kepada dunia. Identitas ini penting untuk berinteraksi, namun ketika manusia menyamakannya dengan jati diri sejati, maka sukma mulai tertutupi. Manusia merasa berharga karena perannya, bukan karena keberadaannya. Saat peran itu terguncang, batin pun ikut runtuh. Lapisan berikutnya adalah pikiran. Pikiran bekerja tanpa henti, memberi makna, menilai dan menafsirkan segala sesuatu. Ia menciptakan cerita tentang masa lalu dan masa depan, lalu meyakinkan manusia bahwa cerita itulah kenyataan. Padahal pikiran hanyalah alat, bukan tuan. Ketika manusia larut di dalamnya, ia terputus dari kesadaran murni yang lebih dalam. Emosi membentuk lapisan selanjutnya. Luka yang tidak disadari, ketakutan yang dipendam, dan harapan yang tidak terpenuhi mengendap di dalam batin. Emosi ini sering muncul tanpa diminta, menggerakkan reaksi, bukan kesadaran. Manusia lalu hidup dari luka lama, bukan dari kejernihan saat ini. Sukma sejati tetap hadir, namun terbungkus oleh gejolak yang belum dipahami. Tubuh pun menjadi lapisan yang paling nyata. Sensasi, kenyamanan, dan penderitaan jasmani sering dianggap sebagai pusat keberadaan. Ketika tubuh dipuja atau ditakuti secara berlebihan, manusia lupa bahwa tubuh hanyalah wadah sementara bagi kesadaran. Sukma tidak menua, tidak sakit, dan tidak terluka, namun manusia sering menyamakan dirinya dengan keterbatasan jasmani. Menyadari lapisan-lapisan ini bukan untuk menolaknya, melainkan untuk melihatnya dengan jujur. Ketika manusia berhenti melekat, lapisan itu mulai transparan. Sukma sejati tidak perlu dibebaskan, karena ia tidak pernah terikat. Yang perlu dilakukan hanyalah berhenti menumpuk penutup di atasnya. Dalam kesadaran ini, manusia mulai mengalami kelegaan batin. Ia tidak lagi berjuang untuk menjadi seseorang, melainkan belajar hadir sebagai dirinya yang sejati. Dan dari keheningan itulah, cahaya sukma perlahan menembus lapisan-lapisan yang selama ini menutupinya. Sukma sejati dan kesadaran murni. Ketika lapisan-lapisan diri mulai dikenali dan tidak lagi sepenuhnya dipercaya, manusia perlahan memasuki wilayah yang lebih sunyi di dalam dirinya. Di sana, tidak banyak cerita, tidak ada tuntutan untuk menjadi apapun. Yang ada hanyalah kesadaran itu sendiri, jernih, sederhana, dan hadir apa adanya. Inilah ruang tempat sukma sejati berdiam, tidak sebagai konsep, melainkan sebagai pengalaman langsung. Kesadaran murni bukanlah sesuatu yang dapat dipikirkan, karena ia ada sebelum pikiran muncul. Ia adalah yang menyadari pikiran, bukan hasil dari pikiran itu sendiri. Ketika sebuah ingatan muncul, kesadaranlah yang mengetahuinya. Ketika emosi datang dan pergi, kesadaran tetap tinggal sebagai saksi yang tidak berubah. Sukma sejati adalah kesadaran ini, tenang, luas, dan tidak terikat. Banyak manusia keliru mengira bahwa dirinya adalah suara di kepala yang terus berbicara. Padahal suara itu hanyalah gerak pikiran yang muncul di dalam kesadaran. Ketika seseorang mulai menyadari keberadaan suara itu tanpa terlibat di dalamnya, jarak batin tercipta. Dalam jarak itulah kebebasan mulai dirasakan. Sukma sejati tidak berdebat, tidak menghakimi, dan tidak membela diri. Ia hanya menyaksikan. Kesadaran murni tidak memiliki pusat yang dapat ditunjuk. Ia tidak berada di kepala, dada, atau tubuh tertentu. Ia hadir di seluruh pengalaman, menyinari setiap momen kehidupan. Ketika manusia menyadari napas yang masuk dan keluar tanpa berusaha mengubahnya, sesungguhnya ia sedang berdiam di ambang kesadaran murni itu sendiri. Dalam kesadaran ini, waktu kehilangan cengkeramannya. Masa lalu dan masa depan hanyalah bayangan pikiran. Yang nyata hanyalah kehadiran saat ini. Sukma sejati tidak hidup di ingatan, juga tidak bersemayam di harapan. Ia hanya hadir sepenuhnya di sini dan kini. Ketika kesadaran murni dikenali, hidup tidak serta-merta menjadi mudah, namun menjadi jernih. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menelan seluruh diri. Emosi datang, tetapi tidak menguasai. Pikiran bekerja, tetapi tidak memimpin. Manusia mulai hidup dari pusat keheningan, bukan dari kegaduhan batin. Di titik ini, pencarian mulai mereda. Bukan karena semua jawaban telah ditemukan, tetapi karena pertanyaan tidak lagi terasa mendesak.
Sukma sejati tidak memberi jawaban verbal, ia memberi rasa pulang. Dan dalam rasa pulang itu manusia menyadari bahwa kesadaran yang selama ini dicarinya di luar sesungguhnya adalah dasar dari seluruh keberadaannya sendiri. Keheningan sebagai pintu masuk. Dalam perjalanan menuju sukma sejati, keheningan bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk yang paling jujur. Dunia mengajarkan manusia untuk selalu bergerak, berbicara, dan berpikir, seolah diam adalah kekosongan yang harus dihindari. Padahal justru di dalam keheninganlah kesadaran menemukan ruang untuk mengenali dirinya sendiri tanpa gangguan. Keheningan yang dimaksud bukan sekadar ketiadaan suara luar, melainkan meredanya kebisingan batin. Seseorang dapat berada di tempat ramai namun tetap hening di dalam, dan sebaliknya berada di tempat sunyi namun pikirannya riuh. Keheningan batin muncul ketika manusia berhenti mengikuti arus pikiran, tidak lagi terhanyut oleh cerita yang terus diulang-ulang oleh benaknya. Pada awalnya, memasuki keheningan sering terasa tidak nyaman. Pikiran yang selama ini sibuk mulai kehilangan pegangan, lalu memunculkan kegelisahan. Kenangan lama, ketakutan terpendam, dan emosi yang belum selesai muncul ke permukaan. Banyak orang mengira ini tanda kegagalan, padahal sesungguhnya inilah proses pembersihan batin yang alami. Jika manusia bertahan dalam keheningan tanpa melarikan diri, sesuatu yang halus mulai terjadi. Pikiran perlahan melemah, tidak karena dipaksa, tetapi karena tidak lagi diberi perhatian. Di sela-sela jarak antar pikiran itu, kesadaran murni mulai terasa, hening, luas, dan tidak menuntut apapun. Sukma sejati tidak berbicara, namun kehadirannya terasa lebih nyata daripada kata-kata. Keheningan mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dipahami untuk dijalani. Banyak hal yang hanya bisa disadari ketika usaha berhenti. Dalam diam, manusia mulai merasakan keselarasan alami dengan napas, dengan tubuh, dan dengan aliran kehidupan itu sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada tujuan, hanya kehadiran. Melalui keheningan, manusia belajar menerima dirinya apa adanya. Tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu ditolak. Luka batin tidak dilawan, melainkan disadari. Ketika disadari tanpa penilaian, luka itu kehilangan kekuatannya. Sukma sejati tidak menuntut kesempurnaan, ia hanya meminta kejujuran batin. Keheningan adalah ambang batas antara dunia luar dan dunia dalam. Siapapun yang berani berdiri di ambang ini akan menyadari bahwa yang selama ini dicari bukanlah pengalaman spiritual yang luar biasa, melainkan kesadaran yang sederhana. Dan dari kesederhanaan itulah pintu menuju sukma sejati terbuka dengan sendirinya. Kematian ego dan kelahiran kesadaran. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, manusia akan berhadapan dengan sesuatu yang paling sulit dilepaskan. Ego. Ego bukanlah musuh, melainkan struktur identitas yang terbentuk dari pengalaman, pengakuan, dan ketakutan. Ia memberi rasa aku yang terpisah, merasa harus dipertahankan, dibela, dan diakui. Selama ego memegang kendali, sukma sejati tetap berada di balik tirai kesadaran. Ego hidup dari perbandingan. Ia selalu ingin menjadi lebih, diakui lebih, dan dianggap penting. Ketika harapan ego terpenuhi, muncul kebanggaan. Ketika tidak, muncul kekecewaan. Hidup pun bergerak naik turun mengikuti gelombang pengakuan dan penolakan. Dalam kondisi ini, manusia jarang benar-benar hadir. Ia sibuk menjaga citra tentang dirinya sendiri. Kematian ego sering disalahpahami sebagai kehancuran diri. Padahal yang mati bukanlah keberadaan, melainkan ilusi tentang siapa diri ini. Proses ini jarang berjalan lembut. Ia sering datang melalui kegagalan, kehilangan, atau runtuhnya sesuatu yang selama ini dianggap sebagai penopang hidup. Pada saat-saat inilah, ego kehilangan pijakan dan manusia merasa kosong serta rapuh. Namun justru di dalam keretakan itulah cahaya kesadaran mulai masuk. Ketika ego melemah, kesadaran menguat. Manusia mulai menyadari bahwa ia tetap ada meski identitasnya runtuh. Ada sesuatu yang tetap utuh di balik rasa kehilangan. Sesuatu yang tidak terluka oleh keadaan. Itulah sukma sejati yang selama ini tersembunyi di balik ego. Kelahiran kesadaran ditandai dengan perubahan cara memandang hidup. Manusia tidak lagi bertanya, bagaimana aku terlihat?
melainkan bagaimana aku hadir. Tindakan tidak lagi didorong oleh kebutuhan untuk diakui, melainkan oleh kejernihan batin. Kehidupan menjadi lebih sederhana namun lebih jujur. Dalam kesadaran ini, manusia tidak kehilangan kepribadian, melainkan terbebas dari keterikatannya. Ia tetap berperan di dunia, namun tidak larut di dalam perannya. Ego tidak dihancurkan, melainkan ditempatkan sebagai alat, bukan penguasa. Kesadaran menjadi pusat, ego menjadi pelayan. Kematian ego bukan akhir melainkan gerbang. Di baliknya, hidup terasa lebih luas dan lapang. Tidak ada lagi keharusan untuk membuktikan diri. Yang ada hanyalah kehadiran yang utuh. Dan dari kehadiran inilah, manusia mulai hidup selaras dengan sukma sejatinya. Tenang, sadar, dan bebas dari belenggu ilusi diri. Sukma sejati dan makna penderitaan. Penderitaan sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, dilawan, atau disingkirkan secepat mungkin. Manusia belajar sejak awal bahwa bahagia berarti bebas dari rasa sakit. Namun dalam perjalanan menuju sukma sejati, penderitaan justru tampil sebagai guru yang tidak dapat diabaikan. Ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka apa yang selama ini tertutup. Penderitaan muncul ketika manusia menolak kenyataan, ketika ego ingin hidup berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Kehilangan, kekecewaan, dan luka batin mengguncang fondasi identitas yang rapuh. Pada saat itulah, ego bereaksi keras menciptakan perlawanan batin. Namun sukma sejati tidak melawan penderitaan. Ia menyadarinya sepenuhnya. Ketika penderitaan disadari tanpa penilaian, terjadi pergeseran halus dalam kesadaran. Rasa sakit tetap ada, tetapi tidak lagi menjadi pusat keberadaan. Manusia mulai melihat bahwa penderitaan adalah pengalaman, bukan jati diri. Ada sesuatu yang menyadari rasa sakit itu, dan sesuatu itu tidak terluka. Kesadaran inilah sukma sejati yang selama ini tersembunyi. Banyak orang menemukan kedalaman batin justru ketika hidupnya runtuh. Saat harapan gagal, saat sandaran duniawi menghilang, perhatian terpaksa berbalik ke dalam. Di sanalah manusia bertemu dengan kesunyian yang jujur. Tidak ada topeng, tidak ada peran. Hanya kesadaran yang telanjang namun utuh. Penderitaan mengikis kesombongan dan membuka pintu kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa manusia bukan penguasa hidup, melainkan bagian dari arus yang lebih besar. Dari pemahaman ini, welas asih lahir, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Manusia berhenti memusuhi kelemahannya dan mulai memeluknya dengan kesadaran. Ketika penderitaan diterima sebagai bagian dari perjalanan, ia kehilangan sifatnya yang menghukum. Ia berubah menjadi jalan pemurnian. Luka-luka batin menjadi celah tempat kebijaksanaan tumbuh. Sukma sejati tidak meminta penderitaan, tetapi memanfaatkannya untuk membebaskan manusia dari ilusi keabadian ego. Pada titik ini, penderitaan tidak lagi dilihat sebagai kesalahan hidup, melainkan sebagai bahasa kesadaran. Ia mengarahkan manusia kembali ke pusat dirinya. Dan ketika pusat itu dikenali, rasa damai mulai muncul, bukan karena penderitaan lenyap, tetapi karena manusia tidak lagi terpisah dari sukma sejatinya. Hubungan sukma dengan alam semesta. Ketika manusia mulai mengenali sukma sejatinya, batas-batas yang selama ini terasa tegas perlahan melembut. Rasa aku yang terpisah dari dunia tidak lagi begitu kuat. Di dalam kesadaran yang hening, muncul pemahaman bahwa kehidupan tidak berdiri sendiri. Ada jalinan halus yang menghubungkan batin manusia dengan alam semesta, seolah keduanya bernafas dalam irama yang sama. Selama ego berkuasa, manusia memandang dunia sebagai sesuatu di luar dirinya. Alam untuk ditaklukkan, waktu untuk dikejar, dan kehidupan sebagai medan perjuangan. Namun ketika kesadaran sukma menguat, pandangan ini bergeser. Alam tidak lagi dilihat sebagai objek, melainkan sebagai perpanjangan dari kesadaran itu sendiri. Apa yang terjadi di luar sesungguhnya bergema di dalam. Sukma sejati memiliki sifat yang sama dengan semesta. Luas, hening, dan tak terbatas. Seperti ruang yang menampung segala bentuk tanpa terikat oleh salah satunya, sukma menampung seluruh pengalaman hidup tanpa kehilangan keutuhannya. Dalam pemahaman ini, manusia mulai merasakan keterhubungan yang mendalam dengan segala yang hidup.
Keheningan hutan, aliran sungai, gerak awan, dan denyut waktu menjadi cermin kesadaran. Alam berbicara bukan melalui kata, melainkan melalui rasa. Ketika manusia hadir sepenuhnya, tanpa keinginan menguasai atau menilai, ia mulai mendengar bahasa ini. Bukan sebagai suara, tetapi sebagai keselarasan batin. Kesadaran keterhubungan ini melahirkan rasa hormat yang alami. Manusia tidak lagi merasa berada di atas alam, melainkan di dalamnya. Tindakan yang merusak tidak lagi sekadar kesalahan moral, tetapi terasa sebagai melukai diri sendiri. Dari sini kebijaksanaan ekologis lahir bukan dari aturan, melainkan dari kesadaran. Dalam kesadaran kosmik ini, waktu tidak lagi dirasakan sebagai musuh. Hidup mengalir dalam siklus, bukan garis lurus yang harus dikejar. Kelahiran dan kematian dilihat sebagai perubahan bentuk, bukan akhir dari keberadaan. Sukma sejati, seperti semesta, terus hadir di balik segala perubahan. Ketika manusia hidup selaras dengan kesadaran ini, batin menjadi lapang. Rasa keterpisahan yang selama ini menjadi sumber ketakutan perlahan memudar. Yang tersisa adalah rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bukan sebagai individu yang terasing, melainkan sebagai ekspresi sadar dari kehidupan itu sendiri. Jalan pulang ke dalam diri. Setelah manusia menyadari keterhubungannya dengan alam semesta, sebuah pemahaman yang lebih halus pun muncul, bahwa semua perjalanan sejatinya adalah perjalanan ke dalam diri. Dunia luar hanyalah cermin yang memantulkan apa yang belum dikenali di batin. Jalan pulang tidak membutuhkan arah geografis, karena ia tidak pernah meninggalkan tempat asalnya. Banyak orang mengira bahwa pulang berarti mencapai keadaan tertentu, damai tanpa gangguan, bahagia tanpa luka. Padahal jalan pulang justru dimulai ketika manusia berhenti mengejar keadaan. Ia dimulai dari kesediaan untuk hadir sepenuhnya pada apa yang sedang dialami, tanpa keinginan untuk mengubah atau melarikan diri. Di sanalah pintu pertama terbuka. Jalan pulang bukanlah jalan yang spektakuler. Ia sunyi, sederhana, dan seringkali tidak terlihat. Setiap tarikan napas yang disadari adalah satu langkah. Setiap pikiran yang dikenali tanpa diikuti adalah pelepasan satu ikatan. Tidak ada ritual yang wajib, tidak ada bentuk baku, hanya kesadaran yang jujur dan terus diperbarui. Dalam perjalanan ini, manusia akan bertemu kembali dengan bagian-bagian dirinya yang lama ditinggalkan. Ketakutan masa kecil, luka yang belum diterima, dan harapan yang tidak terwujud. Jalan pulang bukan menghindari pertemuan ini, melainkan menghadapinya dengan kelembutan kesadaran. Sukma sejati tidak menuntut penyembuhan instan, ia hanya meminta kehadiran penuh. Semakin manusia berjalan ke dalam, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki secara mendasar. Yang ada hanyalah kesalahpahaman tentang siapa dirinya. Ketika kesalahpahaman ini mulai runtuh, kelegaan muncul dengan sendirinya. Beban yang selama ini dipikul ternyata berasal dari upaya untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Jalan pulang juga berarti melepaskan pencarian spiritual yang berlebihan. Tidak ada puncak yang harus ditaklukkan, tidak ada pengalaman khusus yang harus diraih. Sukma sejati hadir dalam kesederhanaan saat ini, dalam napas, dalam diam, dalam kesadaran akan keberadaan itu sendiri. Pada akhirnya manusia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya teralihkan. Jalan pulang bukanlah perjalanan menuju tujuan baru, melainkan pengingatan akan apa yang telah lama ada. Dan ketika pengingatan itu terjadi, batin beristirahat dalam keheningan yang akrab, seperti kembali ke rumah yang tidak pernah berubah. Hidup dalam kesadaran sukma. Ketika jalan pulang ke dalam diri mulai dikenal, tantangan berikutnya bukan lagi menemukan sukma sejati, melainkan hidup darinya. Kesadaran yang sebelumnya dirasakan dalam keheningan kini diminta hadir di tengah aktivitas, relasi, dan tanggung jawab duniawi. Inilah tahap ketika kesadaran tidak lagi menjadi pengalaman sesaat, tetapi menjadi cara hidup. Hidup dalam kesadaran sukma bukan berarti menjauh dari dunia atau meninggalkan peran. Justru sebaliknya, manusia tetap menjalani kehidupannya dengan penuh, namun tanpa keterikatan batin. Pekerjaan tetap dilakukan, hubungan tetap dijaga, namun tidak lagi dijadikan sumber identitas.
Sukma sejati menjadi pusat, sementara peran hanyalah ekspresi sementara. Dalam kesadaran ini, tindakan lahir dari kejernihan, bukan dari dorongan ego. Manusia bertindak bukan untuk membuktikan nilai dirinya, melainkan sebagai respons alami terhadap situasi yang hadir. Keputusan menjadi lebih sederhana karena tidak lagi dibebani oleh ketakutan akan penilaian atau keinginan untuk mengendalikan hasil. Emosi tetap muncul, tetapi tidak lagi menelan kesadaran. Ketika marah, manusia menyadari kemarahan tanpa sepenuhnya menjadi marah. Ketika sedih, kesedihan hadir tanpa menutup kejernihan batin. Ada ruang di dalam diri yang tetap utuh, meski gelombang perasaan datang dan pergi. Ruang inilah tempat sukma sejati berdiam. Hubungan dengan sesama pun berubah kualitasnya. Tanpa kebutuhan untuk menguasai atau dimiliki, cinta menjadi lebih bebas. Mendengarkan menjadi lebih dalam, berbicara menjadi lebih jujur. Manusia tidak lagi bertemu dari ego ke ego, melainkan dari kesadaran ke kesadaran. Dari sini welas asih mengalir dengan sendirinya. Hidup dalam kesadaran sukma juga mengajarkan penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Kesalahan tidak lagi menjadi sumber penghukuman diri, melainkan bahan pembelajaran. Kegagalan tidak lagi dianggap akhir, melainkan bagian dari arus kehidupan. Dalam penerimaan ini, batin menjadi lentur dan tidak mudah terguncang. Pada tahap ini, hidup terasa lebih ringan meski tidak selalu mudah. Beban batin berkurang karena manusia tidak lagi memikul dunia sendirian. Ia menyadari bahwa hidup mengalir melalui dirinya, bukan dikendalikan olehnya. Dan dalam kesadaran ini, setiap momen, sekecil apapun, menjadi ruang perjumpaan dengan sukma sejati yang senantiasa hadir. Pulang tanpa pergi. Pada akhirnya, perjalanan panjang menuju sukma sejati berujung pada sebuah kesadaran yang sederhana. Tidak pernah ada jarak antara diri dan yang dicari. Semua langkah, semua perenungan, dan semua keheningan bukanlah upaya untuk mencapai sesuatu yang baru, melainkan proses mengingat apa yang telah lama terlupakan. Pulang ternyata tidak membutuhkan perjalanan, karena manusia tidak pernah benar-benar pergi. Kesadaran ini sering datang dengan kelembutan, bukan dengan ledakan pemahaman. Ia hadir sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk menjadi lebih, karena yang ada telah utuh. Sukma sejati dikenali bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai dasar keberadaan yang selalu menyertai setiap napas dan langkah hidup. Dalam pulang tanpa pergi, waktu kehilangan maknanya sebagai tekanan. Masa lalu tidak lagi membelenggu, masa depan tidak lagi menakutkan. Hidup berlangsung dalam kehadiran yang tenang, di mana setiap momen diterima sebagaimana adanya. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kesadaran tidak lagi terpisah dari apa yang terjadi. Manusia tetap hidup di dunia, menjalani peran dan tanggung jawabnya. Namun batin tidak lagi terikat pada hasil atau penilaian. Ada kebebasan yang lahir bukan dari penguasaan, melainkan dari pelepasan. Dalam kebebasan ini, tindakan menjadi jujur, kata-kata menjadi seperlunya, dan diam menjadi sahabat yang akrab. Pulang juga berarti berdamai dengan seluruh perjalanan hidup. Luka, kesalahan, dan kebingungan tidak lagi dilihat sebagai kesesatan, melainkan sebagai bagian dari jalan yang membawa pada pengenalan diri. Tidak ada yang perlu disesali karena setiap langkah memiliki tempatnya sendiri dalam kesadaran. Dalam kesadaran sukma sejati, hidup tidak lagi dipisahkan antara yang spiritual dan yang duniawi. Segala sesuatu menjadi ruang praktik kesadaran. Bekerja, mencinta, beristirahat, bahkan menghadapi kesedihan. Tidak ada momen yang terlalu kecil untuk menjadi pintu keheningan. Dan di sanalah manusia akhirnya beristirahat. Bukan dalam arti berhenti hidup, tetapi berhenti mencari. Sukma sejati tidak lagi tersembunyi, karena tidak lagi dicari sebagai sesuatu yang terpisah. Ia dikenali sebagai diri itu sendiri. Dalam pengenalan ini, keheningan bukan lagi tujuan, melainkan keadaan alami dari keberadaan yang telah pulang, tanpa pernah pergi. Jika ada satu hal yang dapat dibawa dari renungan ini, biarlah itu bukan jawaban, melainkan kesadaran bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia ada ruang sunyi di dalam diri yang selalu setia menunggu. Sukma sejati tidak meminta dicari,
hanya diingat. Dan mungkin ketika Anda berhenti sejenak setelah ini, Anda akan menyadari bahwa pulang tidak pernah sejauh yang dibayangkan.